Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pojok Ilmu dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh beliau Ibu Tadkiroh. Baik pemirsa semuanya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Para pemirsa Pojok Ilmu yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah masuk di bulan Ramadan, maka sudah sewajarnya lah kita mengucapkan syukur yang tiada terkira karena Allah sudah merahmati umat Islam dengan rahmat yang menurut saya itu luar biasa, yaitu turunnya Al-Quran. Jadi para pemirsa, bahwa kenapa Ramadan itu dianggap bulan yang mulia, bahkan lebih mulia dari 1000 bulan, itu karena apa? Karena memang banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di bulan Ramadan. Sebagaimana sejarah mengabarkan bahwa banyak kitab-kitab Allah seperti Zabur, Taurat, Injil itu diturunkan kepada umat manusia itu di awal bulan Ramadan. Dan umat Islam, sebagaimana yang kita tahu bersama, itu juga turunnya Al-Quran di bulan Ramadan yang sering dikenal oleh kita dengan Nuzulul Quran yang diperingati setiap hari yang ke-17 di bulan Ramadan. Saya katakan bahwa ini merupakan nikmat dari Allah, merupakan kasih sayang Allah kepada manusia. Allah menciptakan manusia itu tidak sekedar langsung diciptakan begitu saja, dibiarkan, tetapi ada diberi semacam panduan-panduan. Dalam hal ini adalah kitab, dan kepada umat Islam Allah menganugerahkan sebuah kitab suci atau yang sering disebut dengan Al-Quran. Selama ini kita mungkin hanya melihat Al-Quran hanya pada bentuk-bentuk yang tercetak yang selama ini kita lihat. Kalau di perpustakaan kami juga banyak sekali hal-hal yang hubungannya dengan bahan-bahan koleksi terkait dengan perpustakaan, seperti ada ulumul Quran, tafsir-tafsir dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena memang sebagai umat Islam sudah seharusnya kita harus mengenal lebih dekat apa itu Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu yang pertama turun adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam bukunya Wawasan Al-Quran karangan Prof. Quraish Shihab itu dinyatakan bahwa kata Iqra itu bukan sekedar makna membaca, tetapi Iqra adalah bisa dimaknai menghimpun. Menghimpun di sana bisa saja melakukan penelitian, menghimpun bisa saja mempelajari, berliterasi. Menghimpun di sana dimaknai juga melihat, membaca keadaan fenomena-fenomena alam. Bahkan melihat diri sendiri itu juga bagian dari makna Iqra. Yang terpenting adalah Iqra bismi rabbika. Bacalah artinya lihatlah segala sesuatu yang terjadi, misalnya akhir-akhir ini
bagaimana dunia dibikin panik oleh sebuah virus yang namanya virus corona yang tidak terlihat, tetapi sebegitu paniknya dunia sehingga cara menghadapinya, cara menyelesaikannya itu berdampak secara sosial, secara psikis kepada umat manusia. Kembali kepada Al-Quran. Al-Quran di samping sebagai mukjizat yang diberikan umat Islam melalui Nabi Agung kita, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai petunjuk hudalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pada satu sisi yang lain, dia keunikannya, kemukjizatannya itu sangat terasakan pada sisi bahasa. Misalnya dalam Al-Quran itu ada kata orientalis yang pernah menulis itu, dia sampai tercengang. Dalam Al-Quran, padanan katanya itu, setiap Allah misalnya menulis terkait dengan maut, kata-kata maut, maka sejumlah kata-kata hayat itu sepadan. Ketika Allah menyebut kata-kata dingin, maka sepadan dengan sebanyak kata-kata panas, misalnya seperti itu. Itu yang disebutkan dalam bukunya Quraish Shihab. Jadi kita mungkin selama ini hanya baru melihat atau membaca Al-Quran itu hanya pada kulitnya. Ibarat kayak kita tahu bawang merah ya, kalau bisa lihat itu bawang merah. Bawang merah kalau kita baru pegang, padahal bawang merah itu kalau dikelupas di dalamnya ada kulitnya lagi, ada kulitnya lagi. Jadi kalau kita semakin membaca, makanya di surat yang pertama kali turun itu Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diteruskan lagi ada Iqra wa rabbukal akram. Nah, kenapa ada istilah pengulangan membaca dan membaca? Itu mengandung isyarah bahwa dengan membaca, selalu membaca, walaupun yang dibaca adalah ayat yang sama, dibaca adalah mungkin suratan-suratan yang sama, tetapi efek dari selalu membaca dan membaca ternyata justru menimbulkan selalu pengetahuan yang baru. Dan lebih kalau kita bisa menikmatinya, bacaan-bacaan Al-Quran itu pun kayak Al-Quran tahu betul dengan kebutuhan kita. Ketika kita lagi sedih, tiba-tiba Al-Quran kayak menghibur dengan bacaan-bacaan yang sangat mengharuskan kita, oh ternyata kita memang jadi orang tidak harus bersedih, karena ada saatnya antara sedih gembira itu pasti akan silih berganti. Ada nasihat-nasihat dan seterusnya dan seterusnya. Kita sedang mengalami kesulitan, kayak Al-Quran menunjukkan, loh kok ada ayat yang seperti ini, misalnya seperti itu. Itulah keunikan Al-Quran. Maka ketika kita membaca Al-Quran diulang dan diulang, mungkin hari ini kita baru membaca surat Fatihah, besoknya lagi masih membaca surat Fatihah, ternyata ketika hari kemarin membaca surat Fatihah, sekarang membaca surat Fatihah lagi, itu berimplikasi pada psikologi dan berimplikasi pada sesuatu yang dipahami kita dengan pemahaman yang berbeda. Ada selalu peningkatan pemahaman, peningkatan pengetahuan atau ilmu. Jadi itulah keunikan Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, dari sisi bahasa juga, Al-Quran itu sangat sesuatu kitab yang selama ini berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang hanya merupakan petunjuk bagi umat terdahulu. Tapi kalau Al-Quran, di situ ada penggambaran yang sangat komprehensif. Dikatakan komprehensif karena sisi kebutuhan manusia, keseimbangan antara dunia ukhrawi, keseimbangan antara jiwa dan raga, keseimbangan antara kebutuhan material dan imaterial, itu semua tergambar sangat jelas.
Subhanallah. Maka itulah sebabnya kita harus selalu perintah Allah yang pertama adalah Iqra, bacalah, bacalah. Sekali lagi, bacalah, bacalah, bukan sekedar bacaan secara fisik, tetapi kita diharapkan oleh Allah karena kita sudah dibekali akal, harus mampu membaca gejala sosial, mampu membaca situasi yang ada. Maka marilah kita di bulan Ramadan ini bersama-sama untuk kembali menelusuri lagi sejauh mana kita mengenal Al-Quran kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga dengan memahami Al-Quran kita akan betul-betul menjadi generasi yang faham, generasi yang tahu, generasi yang betul-betul Qurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.